Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bunda Alia. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan dimanapun teman-teman berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rezeki yang halal juga berkah berlimpah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau share 2 ide cemilan yang rasanya enak banget dan cocok banget buat ide jualannya. Bagi teman-teman yang mau tahu bagaimana prosesnya dan apa saja bahan-bahannya, ikuti videonya hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan 500 gram singkong dan sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Kemudian ada 2 buah wortel, sudah saya kupas juga. Kemudian singkong dan wortelnya ini dikukus terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sekiranya singkong dan wortelnya sudah matang atau empuk, kemudian angkat dan pindahkan ke wadah ya. Kemudian singkongnya ini selagi masih panas langsung saja dihancurkan ya teman-teman. Kemudian lanjut haluskan juga wortelnya. Untuk wortelnya tidak perlu ya halus banget. Teman-teman juga boleh diparut ya. Kalau sudah hancur semua, kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Kemudian ada 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ayam ya. Tambahkan juga sedikit lada halus. Kemudian masukkan juga 2 sendok makan tepung tapioka. Teman-teman boleh ganti dengan tepung maizena ya. Kemudian tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Kemudian diaduk hingga semuanya tercampur rata ya. Nah, supaya mudah bisa diaduk pakai tangan aja ya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini setelah diaduk, adonannya sudah bisa dibentuk ya. Kemudian ambil sedikit adonan bentuk sesuai selera ya. Di sini saya bentuk memanjang seperti ini, lonjong. Dan ini saya percepat aja, ini semuanya sudah selesai dan ini hasilnya ya. Kemudian lanjut siapkan mangkok, lalu masukkan 2 sendok makan tepung terigu dan sedikit garam. Kemudian masukkan juga sedikit lada halusnya. Teman-teman juga boleh tambahkan sedikit kaldu ayam. Kemudian tambahkan sedikit air lalu diaduk dan kira-kira hasilnya seperti ini ya. Teman-teman juga boleh ganti dengan telur kalau tidak pakai tepung basah ya. Dan di sini saya juga sudah menyiapkan tepung panir. Kemudian ambil adonan yang sudah dibentuk tadi, masukkan ke dalam tepung basah dulu, kemudian gulingkan ke dalam tepung panir ya. Nah, setelah pemakaian tepung panir ini hasilnya, dan ini cocok banget buat stok frozen di rumah ya, buat bekal anak sekolah atau buat cemilan sehari-hari di rumah ya. Nah, setelah dimasukin freezer lebih kurang 20 menit, sekarang saya mau menggoreng beberapa dulu ya teman-teman. Di sini saya sudah panaskan minyak, langsung saja digoreng. Dan digoreng hingga warnanya kuning keemasan atau kuning kecoklatan ya teman-teman. Menggorengnya cukup api sedang aja supaya tidak gampang gosong. Dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Kalau dilihat warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang, kemudian bisa langsung diangkat dan ditiriskan ya. Nah, setelah ditiriskan ini dia hasilnya ya teman-teman. Jadi dia tidak berminyak ya, jadi kering banget. Dan ini rasanya enak banget. Teman-teman bisa coba di rumah untuk bekal anak sekolah atau buat cemilan sehari-hari di rumah ya. Dan ini bisa banget juga buat ide jualan. Baiklah teman-teman, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan ubi kuning yang sudah dikupas dan sudah dicuci bersih juga. Kemudian dikukus hingga matang atau empuk ya. Nah, setelah ubinya empuk, kemudian dipindahkan ke wadah. Lanjut dihaluskan selagi ubinya masih panas ya.
Nah, ini sudah halus, sudah cukup ya. Kemudian diaduk dulu. Lalu masukkan seperempat sendok teh garam dan diaduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah rata, ubinya disisihkan dulu ya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan meses coklat dan juga kulit lumpia ya. Selanjutnya ambil 1 sendok makan ubi yang sudah dihaluskan, kemudian dipipihkan dulu seperti ini ya teman-teman. Lalu beri isian meses secukupnya. Kemudian ditutup dan dibentuk lonjong atau memanjang ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian dibungkus dengan kulit lumpia yang sudah disiapkan tadi ya. Jangan lupa beri perekat di ujungnya ya supaya rapi. Kemudian lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, ini semuanya sudah selesai, kemudian saya langsung goreng ya teman-teman. Ini saya sudah panaskan minyak, untuk menggorengnya cukup api sedang aja ya. Kalau bawahnya sudah setengah matang, ini bisa dibalik dulu ya. Jadi gorengnya tidak langsung kuning kecoklatan ya teman-teman. Setelah dibalik, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Kemudian diaduk hingga gulanya menjadi karamel dan menempel di lumpianya ya. Nah, ini lumpianya sudah mulai berkaramel ya. Kemudian diaduk-aduk terus hingga karamelnya menempel sempurna di lumpia ya. Kalau sekiranya karamelnya sudah menempel dengan baik, kemudian ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Sisa karamel di dalam minyak boleh disaring dulu, kemudian dituangkan ke dalam lumpianya ya. Nah, setelah digoreng ini hasilnya, karamelnya menempel dengan sempurna ya. Dan ini rasanya enak banget. Teman-teman bisa coba di rumah, ini bisa buat ide jualan atau buat cemilan sehari-hari di rumah ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk videonya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton hingga selesai. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.